Risma. Shalom Shalom adik-adik. Jumpa lagi kita hari Minggu ini, Bu. Apa kabarnya Ibu Risma? Sehat kakak. Gimana adik-adik semua? Sehat? Ya, tentunya sehat semua ya. Kita harapkan seperti kita itu. begitu ya. Iya. Adik-adik, hari ini kita kembali beribadah bersama-sama lagi. Nah, kami harap adik-adik semua bisa duduk tenang. Mana Alkitabnya? Siapkan ya. Ayo. Nah, adik-adik, kami berharap untuk setiap minggunya adik-adik kami bisa setia mengikuti ibadah kita ya. Nah, Ya, hari ini Bu, kita diajarin bagaimana kita beriman dan kita tidak takut. oh ya. Kita akan dengarkan cerita tentang siapa ya, Bu ya? Ayo Bu, tentang siapa? Tentang anak Anak Yairus. Yairus. Iya, betul. Ayo adik-adik, ceritanya pasti menarik. Kalian siapkan Alkitab, semua duduk yang manis ya. Kita akan mulai ibadah kita. Ya, sebelum ibadah dimulai, nah kita akan bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh Kakak Juni. Ayo. Mari kita sama-sama. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sangat bersukacita pagi hari ini, di hari yang baru Tuhan. Kami mau memuji muliakan Tuhan dari pagi hingga matahari terbenam sepanjang hidup kami. Kami datang dengan segala sukacita biar Tuhan menolong kami untuk mengikuti ibadah ini dengan tertib dan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kami nanti dan sampai akhir ibadah ini juga akan bernyanyi memuji muliakan Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Juni. Kita akan bernyanyi dulu. Oh iya. Supaya kita bergembira. Iya. Kita akan bernyanyi. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pastinya sudah dong ya. Ayo semuanya, perhatikan Kak Grace. Kita sama-sama pegang Alkitabnya. Sudah pegang Alkitabnya kan? Nah, kita akan membacakan firman Tuhan nanti dari Lukas pasal ke-8 ayat 40 sampai 42, dilanjutkan dengan ayat ke-49 sampai 56. Nah, tema minggu kita hari ini adalah berharap dengan rendah hati. Nah, sebelum kita memulai baca firman Tuhan, ayo adik-adik kita satukan hati dan pikiran, kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini kami bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami memiliki kesempatan untuk beribadah bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Grace. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati Kak Grace agar dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati juga adik-adik di rumah untuk fokus mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan saja yang memberikan pengertian kepada adik-adik agar adik-adik dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, Kak Grace mau nanya nih. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo. Apa? Oh iya benar. Ceritanya tentang Tuhan Yesus yang membuat mukjizat membangkitkan orang mati. Siapa ya nama orang itu? Lazarus. Iya benar. Berarti adik-adik benar-benar ikut kebaktian minggu lalu ya. Masih ingat semuanya? Bagus. Nah, kalau minggu lalu kita diajarkan untuk berpengharapan kepada Tuhan. Dengan iman kita pasti Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita dan janjinya tidak pernah terlambat kan. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita berpengharapan kepada Tuhan itu sendiri melalui doa. Karena komunikasi kita antara kita manusia dengan Tuhan itu melalui doa ya adik-adik. Tapi gimana ya doa yang benar itu? Bagaimanakah doa yang benar itu supaya didengarkan oleh Tuhan? Apakah doa yang memaksa Tuhan? Misalnya nih, Tuhan aku mau punya HP baru Tuhan. Kasih ya Tuhan. Apa gitu? Nggak boleh ya. Itu namanya memaksa, tidak boleh. Atau sedikit mengancam, misalnya nih, Tuhan aku mau juara kelas. Pokoknya aku mau juara kelas ya Tuhan, aku mau juara 1. Kalau aku nggak dapat juara 1 Tuhan, aku nggak mau lagi sekolah minggu. Apakah begitu? Tidak. Jadi gimana ya cara kita berdoa sama Tuhan, cara kita berpengharapan kepada Tuhan? Bagaimana? Ayo. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seseorang bernama Bapak Yairus. Kita akan lihat adik-adik gimana cara dia berpengharapan sama Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42. Kakak baca dulu ya. Ini temanya tentang Yesus membangkitkan anak Yairus. Kakak baca. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, adik-adik sampai situ dulu ya. Kepala rumah ibadat. Dulu bangsa Yahudi mempunyai komunitas perkumpulan orang-orang Yahudi yang suka berkumpul untuk membahas tentang hukum Taurat Allah. Itu biasanya mereka berkumpul di sebuah rumah bernama rumah ibadat. Nah, biasanya orang-orang yang berkumpul di rumah ibadat ini adalah orang-orang yang pintar akan firman Tuhan. Mereka tahu banyak tentang firman Tuhan. Dan orang-orang yang dikenal masuk komunitas itu adalah orang-orang yang saleh hidupnya. Yang tidak, yang rajin dan patuh akan firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Nah, waktu itu kepala rumah ibadatnya adalah Bapak Yairus. Berarti adik-adik, kepala rumah ibadat itu jabatan yang sangat penting waktu itu. Dan terkenal dengan kesalehannya dan kearifannya. Maka jabatan itu bisa dianggap sangat bergengsi ya adik-adik. Nah, tapi si Bapak Yairus ini punya seorang anak perempuan adik-adik. Tadi dikatakan di Alkitab bahwasanya anak perempuannya ini yang berumur 12 tahun, dia itu sakit dan sudah sekarat hampir mati. Waktu itu Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mukjizat-mukjizat seperti yang minggu lalu tuh Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Nah, banyak keajaiban-keajaiban mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu. Tetapi komunitas orang-orang Yahudi tadi itu sebenarnya tidak suka dengan keberadaan Tuhan Yesus. Karena mereka saat itu belum percaya bahwasanya Yesus itu benar-benar anak Allah yang mempunyai kekuatan dari Allah sendiri untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Mereka pikir itu sama dengan kayak menghujat Allah. Mereka pikir itu menentang firman Tuhan.
Mungkin mereka mikirnya itu sihir, kok bisa sih orang mati jadi hidup kembali. Nah, padahal si kepala rumah ibadat tadi, Bapak Yairus yang disegani dan dihormatin itu, dia tidak mengabaikan omongan orang-orang itu. Dia mau melepaskan gengsinya yang tadi kepala rumah ibadat, dia mau merendahkan hatinya. Untuk apa? Untuk datang menjumpai Tuhan Yesus. Dia memiliki iman bahwasanya anaknya itu bisa sembuh jikalau dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Makanya Bapak Yairus berani. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita baca di ayat 49 ya adik-adik. Kita baca, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Wah, ternyata adik-adik sewaktu si Yairus tadi datang kepada Yesus, dia kan Yesus katanya, dia langsung sujud, tersungkur, dia menyembah Tuhan Yesus. Dia meminta pertolongan sama Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada keluarga dari Bapak Yairus, dia bilang, anakmu tuh udah mati, ngapain kamu susah-susah memanggil Yesus? Kata, anakmu sudah mati. Lah, kok sudah mati ya? Apa respon Tuhan Yesus waktu itu? Kita baca ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Wah, jangan takut. Padahal katanya anaknya sudah mati. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Lah, gimana ya? Apakah si Yairus percaya? Iya adik-adik, dia tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kita baca ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan anak itu serta ibunya. Nah, jadi Yesus bersama murid-muridnya, Yohanes, Yakobus, Petrus, dan si Yairus tadi tetap pergi ke rumah Bapak Yairus. Dan di situ ketika sampai di rumah, ternyata orang sudah banyak meratapi kematian anak-anak itu. Ayat 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati. Ia hanya tidur." Wah, gimana? Orang-orang yang di sekitar situ tertawa dong. Gimana sih Tuhan Yesus ini? Anaknya jelas-jelas sudah mati kok dibilang tidur. Nah, ternyata benar nggak ya? Dia anak itu tadi cuma tidur apa udah mati? Coba kita lanjutkan ayat ke-54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah. Hai anak, bangunlah." Berarti tadi anak yang sudah mati bisa dibangkitkan lagi sama Tuhan Yesus. Di ayat 55 kita baca, "Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri." Wah, puji Tuhan ya adik-adik, luar biasa sekali mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Anaknya yang sudah mati tadi bisa dipanggil kembali rohnya, bisa dihidupkan kembali. Luar biasa kan mukjizat Tuhan Yesus? Nah, setelah itu apa? Kita lanjutkan ya 56. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi saat itu. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita mau melihat bahwasanya dengan iman dan percaya Bapak Yairus tadi kepada Tuhan Yesus, bahwasanya anaknya akan selamat karena pertolongan Tuhan Yesus. Dia mau membuang segala gengsinya, egonya. Untuk apa? Untuk datang memohon kepada Tuhan Yesus, sekalipun dia orang yang punya jabatan atau posisi yang sangat penting. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Kalau kita punya satu kedudukan yang penting, kita punya kekayaan yang banyak mungkin, atau orang tua kita terlahir dari keluarga yang kaya, jangan dijadikan alasan untuk kita berbangga hati atau bermegah diri ya adik-adik. Tapi kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Apalagi kalau kita datang kepada Tuhan.
Nah, seperti Yairus tadi yang mau memohon kepada Tuhan, dia memohon dengan apa? Dengan rendah hati. Dan yang pasti dengan tulus hati. Seperti yang kakak bilang tadi, kalau kita bermohon kepada Tuhan, jangan marah-marah, jangan mengancam, ya kan? Tapi harus datang dengan rendah hati. Tidak hanya dengan doa, tapi kalau misalnya kita datang beribadah memuji Tuhan, lewat puji-pujian, nyanyi-nyanyian, itu tetap harus datang dengan rendah hati. Kita harus ingat bahwasanya memang Tuhan Allah atau Yesus menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan meminta kita untuk memanggil dia Bapa. Tapi kita harus ingat juga bahwasanya Tuhan Allah itu adalah Allah Maha Mulia, Allah Pencipta. Kita makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita harus ada batasan, sekalipun kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menganggap Allah, Tuhan Allah itu sebagai pencipta kita. Sama seperti orang tua kita kan adik-adik, memang ayah ibu kita sayang sama kita. Tapi kalau kita mau meminta sesuatu sama ibu atau sama ayah, kita kan juga harus memintanya dengan sopan kan. Kita juga diajari untuk sopan sama orang tua, untuk berbaik hati sama orang tua, tidak melawan orang tua kan. Kalau sama ayah ibu aja kita begitu, apalagi sama Tuhan. Kita harus hormat dan sayang sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus juga akan lebih sayang lagi sama kita. Oke adik-adik. Nah, sekian dulu ya firman Tuhan hari ini. Kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita baca dulu ya ayat super. Coba buka Alkitabnya. Ayat super hari ini diambil dari Mazmur 149 ayat ke-4. Dicatat ya di rumah. Mazmur 149 ayat 4. Kak Grace bacakan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Yuk kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap rendah hati apabila kami datang bermohon kepada Tuhan. Kami mau dengan tulus hati dan juga dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu rendah hati Tuhan dan yang pastinya takut akan Tuhan. Berikan kami pemahaman akan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan mematuhi segala kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jadi tadi semua udah dengarkan cerita dari Kak Grace tentang berharap dengan rendah hati. Wah, ibadah sholat subuh kita udah mau selesai nih. Sebelum kita menutup dengan doa, Kakak mau ingatkan lagi buat adik-adik semua yang ada di rumah bisa mengantarkan persembahannya ke gereja atau melalui kris yang tertera di layar. Nah, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Sekarang semuanya ambil sikap berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dan kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik dan nyaman. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami dapat terus berharap kepada Tuhan dengan rendah hati, bukan dengan memaksa Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau memberkati kami untuk minggu ke depannya Tuhan, bila kami tetap kesehatan, berkatilah juga kedua orang tua kami Tuhan, agar kami dapat terus bersukacita di dalam nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami akan berdoa dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang berkata dalam kata surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, udah sampai di akhir ibadah kita. Kakak mau tunggu lagi adik-adik, minggu depan harus tetap ya mengikuti sekolah minggu online-nya.